A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan, materi yang berjudul Analisis Landasan Sosiologis dan Perkembangan IPTEK dalam Pengembangan Kurikulum. Materi ini merupakan tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran yang diampu oleh beliau Dr. Imam Mawardi MAG. Materi ini akan dipresentasikan oleh Ustadz Solihin Muzahim, LC, dan juga kami sendiri, Titi Fibrilianti Carolina. Pendahuluannya, latar belakang yang pertama adalah bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia yang berbudaya. Kemudian latar belakang yang kedua, di sisi lain, pendidikan merupakan usaha menyiapkan objek didik atau siswa menghadapi kehidupan yang selalu mengalami perubahan dengan pesat dan bahkan sulit untuk ditebak. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat seiring lajunya perkembangan masyarakat. Dengan kedua latar belakang tersebut, maka agar kurikulum sebagai program pendidikan maupun kurikulum sebagai pengalaman yang diterapkan dalam proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan, maka harus melibatkan landasan sosiologis dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di dalam pengembangannya. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum dilihat dari substansinya, faktor sosiologis sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu dari sisi kebudayaan mohon maaf, landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum dilihat dari substansinya, faktor sosiologis sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu dari sisi kebudayaan dan kurikulum serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Yang pertama, kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan bahwa yang pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Semua itu dapat diperoleh oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan tentu saja sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut dengan kurikulum. Kemudian yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdapat dalam satu masyarakat yang meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, kesenian, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang memiliki kompleksitas tinggi. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Secara umum, pendidikan dan khususnya persekolahan pada dasarnya bermaksud mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berintegrasi dengan anggota masyarakat lainnya. Hal ini membawa implikasi bahwa kurikulum sebagai salah satu alat mencapai tujuan pendidikan bermuatan kebudayaan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
Kemudian yang kedua, masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok berbeda. Kebudayaan berarti suatu kelompok individu yang terorganisir, yang berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri. Dengan demikian, yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya adalah kebudayaan. Sebagai akibat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk untuk presentasi berikutnya, monggo kepada beliau Ustadz Solihin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lain untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang teramat pesat seiring lajunya masyarakat. IPTEK bukan menjadi monopoli bangsa atau kelompok tertentu. Pengaruh dari perkembangan IPTEK ini cukup luas, meliputi segala bidang termasuk pendidikan. Next. Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri, seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lainnya. Penggunaan alat-alat membutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan. Apalagi di saat perkembangan produk teknologi komunikasi yang semakin canggih. Tentu saja menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan yang memadai bagi guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan IPTEK, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan langsung akan menjadi isi materi pendidikan, sedang secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Perubahan sosial budaya, perkembangan IPTEK dalam suatu masyarakat akan mengubah pula kebutuhan masyarakat. Perkembangan masyarakat menuntut tersedianya proses pendidikan yang relevan. Untuk terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan rancangan pengembangannya memperhatikan faktor perkembangan masyarakat. Perkembangan IPTEK telah banyak membawa perubahan pada sistem nilai-nilai. Pendidikan pada dasarnya adalah bersifat normatif. Dengan demikian, bagaimana agar perubahan nilai-nilai yang diakibatkan oleh perkembangan IPTEK bisa menuju pada perubahan yang bersifat positif. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kurikulum tidak bisa melepaskan dari perkembangan IPTEK, agar kurikulum yang dihasilkan selain memiliki kekuatan karena bersumber dari IPTEK juga bisa mengembangkan dan melahirkan IPTEK demi lebih memajukan peradaban manusia. Kesimpulan silakan Bu Titi yang membacakan, kemudian dijelaskan tentang kesimpulan ini juga. Terima kasih. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa pendidikan adalah proses budaya. Manusia yang akan dididik adalah makhluk yang berbudaya dan senantiasa mengembangkan kebudayaannya. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial dan budaya.
Dengan demikian, maka pendidikan akan menjadi pewaris budaya dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan kehidupan sosial maupun budaya ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang berbudaya. Kemudian pendidikan adalah, eee di lain pihak, bahwa pendidikan dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, agar kurikulum dapat bertahan kuat, maka pengembangannya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat pula. Dengan demikian, kurikulum akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dengan baik, dilihat dari segi perkembangan sosial budaya maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, landasan sosiologis dan juga perkembangan iptek menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan di dalam pengembangan kurikulum. Demikian presentasi dari kami, eee, dari Ustadz Solihin dan juga kami, Titi Fibrinanti Carolina, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.